Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Eko di channel Pras 83. Kali ini kita akan membahas tentang materi PPKN tema 3 subtema 1, yaitu tentang pengamalan sila keempat dari Pancasila yang bertemakan tentang musyawarah. Anak-anak semuanya, sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan dari materi pembelajaran kali ini. Yang pertama yaitu siswa mampu mengetahui arti penting melakukan musyawarah. Yang kedua, siswa memahami arti penting sikap saling menghargai dalam kegiatan musyawarah. Anak-anak semuanya, pernahkah kalian mengalami masalah? Bagaimana cara kalian memecahkan masalah tersebut? Nah, cara untuk memecahkan masalah tentunya kita harus melakukan musyawarah. Apakah musyawarah itu anak-anak? Musyawarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syawaru, yang artinya berunding atau rembugan atau mengajukan. Musyawarah adalah suatu kegiatan untuk membicarakan, membahas, memecahkan masalah, mengambil keputusan secara bersama-sama untuk mencapai mufakat. Di dalam musyawarah akan menghasilkan sebuah keputusan yang sudah disepakati anggota musyawarah, dan keputusan tersebut harus dilaksanakan oleh anggota musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Anak-anak semuanya, apa tujuan dari kita melakukan musyawarah? Tujuan dari musyawarah yaitu yang pertama yaitu untuk mencapai suatu kesepakatan bersama antar anggota di dalam musyawarah tersebut. Yang kedua, kita dapat menyelesaikan masalah atau persoalan yang mungkin bisa dibilang sulit atau rumit dan kita susah untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, anak-anak, kapan ya kita harus melaksanakan musyawarah? Musyawarah dapat kita laksanakan ketika saat ingin mengambil keputusan secara bersama-sama, atau yang kedua, pada saat mendapatkan permasalahan yang tidak mampu dipecahkan oleh diri kita sendiri. Manfaat di dalam musyawarah sangat banyak loh. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu untuk melatih mengemukakan pendapat, ide, atau gagasan yang kita punyai. Yang kedua yaitu masalah dapat segera diselesaikan. Yang ketiga, dapat menyatukan pendapat antar anggota musyawarah satu dengan anggota musyawarah yang lainnya. Yang keempat, membangun rasa kebersamaan. Yang kelima, menghindari permusuhan. Yang keenam, melatih menghargai pendapat orang lain. Dan yang ketujuh yaitu keputusan dilaksanakan dengan bersama dan adil. Anak-anak semuanya, apa ciri dari musyawarah itu ya? Ada yang tahu? Ciri-ciri dari musyawarah antara lain, yang pertama yaitu dilaksanakan berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah bisa diterima oleh seluruh peserta musyawarah. Yang ketiga, pendapat yang diusulkan mudah dipahami oleh peserta musyawarah. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Anak-anak, di dalam musyawarah tentu ada sikap atau hal-hal yang harus kita perhatikan pada saat melaksanakan musyawarah. Sikap yang diperhatikan dalam bermusyawarah antara lain yaitu mengajukan pendapat dengan sopan. Yang kedua, menghargai suara terbanyak. Yang ketiga, menerima hasil musyawarah. Dan yang keempat, melaksanakan keputusan secara bersama-sama. Yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, bersikap sopan santun
di dalam musyawarah. Yang ketujuh, tidak meninggalkan tempat sebelum musyawarah tersebut selesai. Yang kedelapan, mematuhi aturan di dalam bermusyawarah. Anak-anak semuanya, bagaimana cara mengeluarkan pendapat yang baik ya? Ada beberapa cara pada saat kita ingin mengeluarkan pendapat. Yang pertama yaitu pikirkan dahulu apa yang akan disampaikan. Yang kedua, memohon izin sebelum berpendapat. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan bahasa yang baik dan sopan. Yang keempat, tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Yang kelima, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang keenam, bersikap lapang dada jika pendapat kita tidak diterima. Yang ketujuh, menerima kritik dan saran dari orang lain. Yang kedelapan, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah. Anak-anak semuanya, apa yang akan terjadi jika kita tidak melakukan musyawarah jika menemukan permasalahan? Mungkin ada yang tahu di antara kalian? Ya, jika kita ada masalah dan tidak melakukan musyawarah, maka yang terjadi yaitu yang pertama adalah terjadi perselisihan. Yang kedua, masalah tidak cepat selesai. Yang ketiga, keputusan yang diambil akan sepihak dan tidak sesuai dengan kesepakatan. Anak-anak semuanya, pelaksanaan musyawarah merupakan sikap sesuai dengan pengamalan sila keempat dari Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan memiliki lambang kepala banteng. Nah, kegiatan musyawarah tentunya dapat dilaksanakan di mana saja. Kegiatan musyawarah ini dapat kita laksanakan bisa di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat sekitar. Contoh kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga, yaitu yang pertama adalah pembagian tugas membersihkan rumah. Yang kedua, menentukan tempat berlibur. Yang ketiga, menentukan pergi ke rumah kakek atau nenek atau ke tempat saudara. Yang keempat, menentukan waktu bermain dan belajar. Kemudian musyawarah yang dilakukan di lingkungan sekolah, contohnya adalah yang pertama yaitu pemilihan ketua kelas. Yang kedua, pembagian tugas piket. Yang ketiga, menentukan aturan kelas. Yang keempat, pemilihan peserta lomba di sekolah. Yang paling akhir yaitu contoh kegiatan musyawarah di lingkungan masyarakat. Apa saja contohnya? Contohnya yaitu yang pertama adalah pemilihan ketua RT atau ketua RW. Yang kedua, penentuan tugas ronda di kampung. Yang ketiga, musyawarah pembangunan di desa. Yang keempat, penentuan panitia kegiatan di desa atau di kampung. Anak-anak semuanya, dari materi yang Pak Eko sampaikan di depan tadi, maka kita bisa mengambil kesimpulannya. Apa saja kesimpulannya? Yang pertama yaitu kita harus melakukan musyawarah ketika menghadapi masalah atau persoalan yang tidak mampu dipecahkan sendiri. Yang kedua, hasil keputusan musyawarah diterima peserta musyawarah serta dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Anak-anak semuanya, demikian materi yang bisa Pak Eko sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatannya, dan tetap belajar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.